Halo, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep barisan aritmatika. Perhatikan gambar tangga di bawah ini. Nah, jika tinggi satu anak tangga adalah 20 cm, misalkan di sini ya, 20 cm tinggi anak tangganya, berapakah tinggi tangga jika terdapat 15 anak tangga? Jadi kalau kita perhatikan di sini, anak tangga itu, masing-masing anak tangga itu tingginya 20 cm. Ini 20, ini 20, jadi masing-masing itu tingginya 20 cm. Kalau kita susun, jadi dia membentuk sebuah tangga. Nah, ini berapa nanti tinggi tangga itu kalau ada 15 anak tangga yang kita susun. Nah, kalau yang pertama kita perhatikan itu tingginya anak tangga itu 20 cm. Kemudian tinggi daripada anak tangga yang kedua ini juga 20 cm kita susun seperti berikut, sehingga menghasilkan tinggi tangga. Kalau dua anak tangga kita susun, tinggi tangganya menjadi 20 ditambah 20. Begitu juga dengan yang ketiga, kita taruh di atasnya anak tangga yang ketiga, sehingga tinggi tangga dengan anak tangga sebanyak 3 menjadi 20 tambah 20 tambah 20. Begitu juga dengan anak tangga yang keempat, kita susun di atasnya, sehingga dari 4 anak tangga ini kita susun tinggi tangga itu menjadi 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Demikian seterusnya. Nah, kita susun sekarang menjadi barisan bilangan ya. Jadi barisan bilangan yang pertama itu, atau anak tangga yang pertama itu adalah tingginya 20 cm. Kemudian kalau kita susun seperti tadi anak tangganya, tinggi tangga yang kedua dengan dua anak tangga adalah 20 tambah 20. Jadi yang berikutnya adalah tinggi tangga dengan 3 buah anak tangga adalah yang tadi ini ya, jadi 20 tambah 20 ini ditambah 20. Begitu juga dengan tinggi tangga dengan anak tangganya disusun sebanyak 4, berarti yang ketiga ini tinggal ditambah 20. Nah, bisa kita buat seperti ini ya. 20 ini adalah U1-nya, kemudian 20 tambah 20 adalah U2, yang 20 tambah 20 tambah 20 adalah U3, dan seterusnya ini adalah U4. Nah, kita sekarang ubah ya bentuknya ya, atau polanya. Dari tiap-tiap bilangan itu kita buat polanya supaya membentuk aturan tertentu ya. U1 itu sama dengan 20, itu 20 itu bisa kita buat menjadi 1 kali 20. Dan U2 itu 40 bisa kita buat menjadi 2 kali 20. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan ada pola ya di sini ya. Kalau ini 1, ini ada angka 1, ini 2, ada angka 2. Kita buat yang ketiga itu 60 itu menjadi 3 kali 20. Begitu juga dengan U4 yaitu 80 sama dengan kita buat polanya menjadi 4 kali 20. Demikian seterusnya sampai UN. Jadi UN itu jadinya adalah N kali 20 atau sama dengan 20 N. Tadi yang ditanyakan adalah berapa tinggi tangga jika terdapat 15 anak tangga. Jadi N-nya di sini kita ganti menjadi angka 15 sehingga menjadi U15 sama dengan 15 kali 20 sama dengan 300. Jadi tinggi tangga sampai anak tangga yang ke-15 adalah 300 cm. Yang kedua adalah perhatikan gambar tumpukan jeruk di samping ini. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyaknya jeruk dalam satu tumpukan? Nah, alternatif penyelesaiannya adalah tumpukan jeruk ini misalnya kita buat seperti ini sehingga membentuk sebuah piramida. Kalau kita sederhanakan susunannya menjadi seperti berikut ya. Yang pertama itu adalah 1 buah jeruk, kemudian tumpukan yang kedua itu bisa menjadi 3 buah jeruk, tumpukan yang ketiga kita tambah lagi menjadi 6 jeruk, jadi 3, 2, 1. Tumpukan yang berikutnya adalah kita tambah lagi ya, yang di bawahnya menjadi 4, di atasnya tentunya 3, dan terus berkurang 1. Kemudian tambah lagi jeruknya,
yang di bawahnya lebih 5, kemudian ini berkurang 1, 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk barisan bilangan menjadi seperti berikut ya. Ini 1, ini 3, 6, nah ini 1, 3, 6, 10, 15. Ini membentuk sebuah barisan bilangan. Polanya sekarang kita perhatikan. Mari kita perhatikan pola dari barisan bilangan tersebut. Jadi ada 1, 3, 6, 10, 15. Nah ini dari 1 ke 3 ini lompatannya bisa ditambah 2. Dari 3 ke 6, ini 3 ini bisa ditambah 3. Dari 6 ke 10, jadi 6-nya ditambah 4. Dari 10 sampai ke 15 ini ditambah 5. Ternyata beda antara setiap dua bilangan ini, nah ini bedanya ini, dari setiap dua bilangan yang berdekatan itu membentuk barisan yang baru, yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, untuk berikutnya kita perhatikan skema di bawah ini ya. Kita perhatikan skema yang tadi ya. Jadi ada 1, 3, 6, 10, 15. Dari 1 ke 3 ini ditambah 2 ya. Dari 3 ke 6 ditambah 3. Nah, 2 ini dinamakan beda. 3 ini juga, 4, 5 ini namanya beda. Jadi bedanya ini kalau kita perhatikan tidak tetap ya. Jadi bertambah 1 semua. Dan berikutnya kalau kita perhatikan dari bedanya ini juga membentuk sebuah barisan bilangan, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dari barisan bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini mempunyai beda 1, dan ini dinamakan bedanya tetap. Kalau kita perhatikan skema ini secara keseluruhan, maka barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya ini dinamakan dengan barisan aritmatika tingkat 2. Karena dia di sini bedanya ini ada 2 tingkat ya. Yang pertama bedanya itu tidak tetap, kemudian yang kedua bedanya tetap. Jadi untuk menentukan barisan bilangan itu tingkat berapa sampai dia bedanya tetap. Sedangkan tadi bedanya itu 2, 3, 4, 5 ini juga membentuk sebuah barisan bilangan, yaitu barisan bilangan aritmatika. Dengan demikian, dapat kita definisikan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Beda itu dinotasikan dengan B yang memenuhi pola seperti berikut. Jadi B itu sama dengan suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga juga dikurangi dengan suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Atau polanya beda itu adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1, di mana N adalah bilangan asli sebagai nomor sukunya dan UN adalah suku ke N. Berdasarkan definisi di atas, kita peroleh bentuk umum barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika itu memiliki beda yang sama. Dengan demikian diperoleh U1 kita ganti simbolnya menjadi A ya, sehingga U1 sama dengan A. Untuk mendapatkan U2 itu adalah U1 ditambah 1 kali B, atau U1 ditambah B, atau A ditambah B. Kemudian untuk mendapatkan U3 itu U2 ditambah B, sedangkan U2 itu adalah U1 tambah B. Jadi U3 sama dengan U1 tambah B tambah B, jadinya U1 tambah 2B. Demikian dengan U4, jadinya adalah U1 ditambah 3B. Jadi U1 ini kita sudah pakai simbol dengan A ya, jadi U4 itu sama dengan A ditambah 3B. Kalau U5 di sini sama dengan A ditambah 4B. Kalau kita perhatikan di sini ada polanya ya. Jadi kalau U1 itu A, sedangkan U2 itu ini 1B, U3 2B, U4 3B, U5 4B. Jadi sini kita lihat ada polanya ya, sehingga kita menentukan U yang ke N atau suku yang ke N atau UN sama dengan U1 ditambah, ini kalau 5 ini 4, berarti 4 ini didapat dari 5 kurang 1, bisa kan? Sehingga untuk mendapatkan UN adalah U1 ditambah N,
N-nya ini N-1 dikali dengan B. Dengan demikian, UN itu berarti sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana A itu sama dengan U1, kemudian B itu adalah bedanya. Contoh, setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmetika dengan suku pertama adalah 500 dan bedanya adalah 500. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Nah, alternatif penyelesaiannya di sini adalah karena di sini kita buat seperti ini ya. Jadi yang pertama uangnya itu adalah 500, kemudian bedanya itu 500. Jadi 500 yang pertama ini ditambah dengan 500. Kemudian hasilnya adalah 1000 gitu ya. Jadi 1000 ini ditambah dengan 500 dan seterusnya. Dengan demikian, karena UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B, maka ini yang ditanyakan adalah uang Siti pada hari ke-6. Jadi U6 sama dengan A ditambah 5B. Sedangkan A-nya adalah 500 dan B-nya adalah 500. Dengan demikian didapat 500 ditambah 5 kali 500 itu 2500. Jadi hasilnya adalah 3000. Berarti tabungan Siti pada hari ke-6 adalah Rp3.000.